kami melakukan perjalanan ke tempat Gunung Puyuyan, yang mana tempat ini adalah yang digarap oleh PT Indeksim Utama Corporation. Ini adalah tempat di mana roh-roh agama Hindu Keharingan yang ada di Barito Utara, khususnya umumnya Kalimantan Tengah. Saya bersama beberapa orang, ada 2 orang tim yang melakukan perjalanan, 1 orang masih di bawah. Halo, ini perjalanan kedua, benar-benar di puncak Puyuyan, tempat dimana ini digarap. Nah, di seberang sana dapat dilihat Gunung Lumut. Pangkalan terakhir. Di sana ada beberapa teman-teman dari KPHP Barut, kemudian ada pihak perusahaan, dan saya Mantung Pak dari Desa Marumea. Mungkin Pak Wahyu udah kenal. Selamat siang semuanya. Kebetulan bagi kita yang ada di sini merupakan di sini. Saya satu kalimat saja, berdasarkan satu kalimat gunung, ya. Nggak usah kita terlalu jauh. Bagi kami khususnya warga Desa Marumea, masyarakat Marumea dan Barito Utara, khususnya Umat Keharingan, menyatakan bahwa dari sebelah kiri Sungai Kenyaton, sebelah kanan Sungai Marumea, ya itu adalah wilayah Gunung Puyuyan, ya, wilayah Gunung Puyuyan. Nah, jadi pada intinya sebelah kiri Sungai Merah adalah Gunung Lumut. Nah, 2 gunung itu yang kami sesuaikan. Kalau kita lihat dari sini hampir sama bentangannya, tingginya sama. Jadi kalau kami menyatakan ini bahwa sudah gunung. Kalau kita berbicara ke situ, saya kasih tarik dulu ke belakang, ya. Sebenarnya kalau mau jujur aja, kita bicara masalah itu, perusahaan itu sudah 40 tahun beroperasi di wilayah Desa Marumea. Nah, kalau ke sekitar Gunung Puyuyan itu, sepengetahuan saya pernah 3 kali dengan ini, 3 kali dengan yang sekarang. Nah, yang pertama tahun 82, namun mereka nggak sampai ke puncak tahun 82, nggak sampai ke puncak. Nah, itu kita masih bisa memaklumi, kalau bahasa saya ya, atau bahasa lainnya membiarkan, mungkin boleh juga karena mereka tetap kerja kan. Nah, terus pada tahun 93, ini khusus yang PT Indeksim. Pada tahun 93 mereka juga tetap di situ, namun tidak pernah sampai ke puncak, ya. Nah, terjadi tahun 2020 ini mereka kalau bahasanya mereka cuci blok namanya, tebang ulang. Karena setahu saya perusahaan itu kan setiap, yang saya pernah dengar informasinya, setiap 20 tahun bisa kembali ke berdasarkan aturan. Kita nggak tahu aturan sebenarnya. Namun kita dapat informasi aja setiap 20 tahun bisa kembali ke areal yang sebelumnya. Nah, pada yang 2020 ini, setelah kita lihat di sana berdasarkan beberapa informasi dan kita lihat sendiri, kita sudah 4 kali ke sana, dan ternyata yang sekarang ini memang berada di puncak, berada di puncak gunung itu. Nah, makanya karena kami anggap ini sudah kelewat batas, ya, kelewat batas. Kalau yang dulu masih di dalam batas emosional. Nah, sekarang sudah kelewat batas, makanya timbullah rasa emosional, dalam tanda kutip emosional terbatas, emosi yang mendidik menurut kami, bukan bertindak anarkis, karena kami bukan preman portal yang biasa menuntut finansial, kami bukan. Nah, karena saya pernah ngomong dengan pihak perusahaan, jujur, kami warga Desa Marumea dalam masalah ini kami belum melihat peluang. Yang kami lihat pada saat itu adalah ancaman, karena kalian perusahaan ini bekerja di puncaknya Gunung Puyuyan,
ancaman bagi umat Keharingan. Karena di sana ada semacam indikasi mereka ada pelecehan, ada juga kalau kita mau ini penistaan, tapi kita belum ke sana. Belum ke arah situ. Penistaan agama kita nggak termuat di gugatan kita kemarin, nggak ada itu. Nah, jadi makanya terjadi alot sampai lama karena kita tidak mau bertindak gegabah, nanti kita dianggap menjual Gunung Peuyan atau apa, ada asumsi ke sana mungkin dari pihak-pihak tertentu, meskipun sekarang belum ada yang pasti siapa yang berkomen kayak begitu. Nah, berangkat dari beberapa upacara tadi yang kita selalu melibatkan apa yang ada di sana, kita terlepas dari itu secara ekonomi masyarakat adat juga dari zaman dulu saya pernah kalau tidak salah 2 kali dan sampai sekarang masih ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan hasil hutan non kayu, khususnya damar. Ada damar mata kucing namanya, yang damar itu tidak terdapat di daerah lain kecuali di Gunung Peuyan dan Gunung Lumut. Namun Gunung Lumut ini tidak bisa dijangkau karena jaraknya dari pinggir sungai agak lumayan jauh. Kalau Gunung Peuyan ini lebih dekat daripada Gunung Lumut. Nah, terus ada lagi untuk upacara ritual itu, kita ada yang secara khusus ngambil dari Gunung Peuyan, ketiga gunung ini. Namanya kalau bahasa di sini Bumueng, ya. Tapi kalau bahasa yang di sana atau bahasa Indonesianya Agatis. Meskipun kami melihat ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh PT Injeksim, namun kita tidak tahu persis aturannya seperti apa. Cuma ada beberapa rumor yang mengatakan bahwa pertama setiap perusahaan itu tidak boleh menebang kayu ulin, ya, yang itu sangat terlindungi oleh adat. Ada juga kayu raja, yang kalau bahasa daerahnya di sini putih, yang tempat madu. Kami punya bukti yang kami lihat di sana, itu ternyata ditebang. Namun masyarakat belum ini, ya, meskipun ada kelihatan melakukan pelanggaran. Nah, terus ada beberapa anak sungai, ya, anak sungai yang bukan anak sungai, ya, sungai yang terputus akibat kegiatan mereka. Nah, dan jembatan itu seharusnya mereka bukan mengambil kayu produksi, ya kan? Yang mereka ambil untuk jembatan itu adalah kayu hutan. Termasuk juga kalau bahasa ininya kayu, kalau bahasa Indonesianya kayu batu, ya. Itu juga mereka ambil yang seharusnya mereka tidak ambil. Peruntukannya mereka karena kayu itu dianggap kuat, nomor 2 dari ulin, mereka pergunakan untuk jembatan. Ada satu lagi yang lebih parah kalau kita mau berbicara dari sisi hukum negara. Kita lihat di setiap alur sungai, entah itu sungai Mea ini, entah itu sungai Luang, sungai Kemensi, sungai Tiwai, ada 4 sungai yang diameternya lebih dari 6 meter yang mereka seberangi. Itu rata-rata jembatannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah. Sesuai perjanjian dengan pemerintah, ketika mereka sudah berhenti dari situ, mereka harus bongkar dan tarik kembali kayu-kayu jembatannya mereka supaya tidak mengganggu alurnya sungai. Namun apa yang terjadi sekarang, di dalam Sungai Merah kita bisa lihat berapa sih batang-batang kayu mereka yang eks jembatan mereka biarkan saja larut di sungai, sehingga merusak alur sungai, mengganggu perjalanan masyarakat. Belum lagi ban-ban bekas, ban-ban yang mereka buang ke sungai, ada yang sudah hilang ketimbun pasir, ada yang masih kelihatan sampai sekarang. Kalau ada lembaga yang mau benar Pak Bantu ngomong begitu, saya siap untuk membawa mereka. Yang jembatannya seharusnya bukan ulin, mereka pergunakan ulin untuk jembatannya, terutama untuk lantainya. Nah,
berbicara masalah kejadian ini, kan saya bilang tadi sudah ada beberapa kali. PTGC pernah juga menggarap Gunung Lumut, Peyuyan, ya, juga Sindeluber yang saya kalau mereka bilang itu lain perusahaan, tapi saya lihat kantornya sama, ya, kendaraannya sama. Nah, pada tahun 2001 PTGC menggarap Gunung Lumut, kami tidak terlibat dalam hal penuntutan. Teman-teman dari Berong yang menuntut, ya meskipun kami punya hak, kami namun jujur kami tidak mau ribut. Nah, mereka menggarap Gunung Puyuyan juga kami tidak mau ribut. Pernah kami demo pada tahun 2006, cuman menghentikan aktivitas supaya mereka keluar, tidak bekerja di situ lagi. Mereka keluar menghentikan aktivitas itu. Yang menuntutnya itu adalah Pak Dahlan, almarhum ya, Dahlan Iban, bersama teman-teman dari Majelis Daerah Kabupaten Batu Utara. Itu sudah keluar suratnya. Nah, dan itu menjadi senjata andalannya perusahaan, bahwa kasus Gunung Puyuyan sudah selesai. Iya, namun saya kemarin ngomong, yang saya jadi pertanyaannya seharusnya seharusnya mereka nggak membuka itu karena itu aibnya mereka. Nah, kedua saya jawab itu, saya tanya mereka, ini menjadi kewenangannya, saya kasih ini kewenangannya kepala desa diambil camat. Menurut tanggapan Bapak gimana? Cuman mereka bilang begini, sudah kami mengerti, ya. Di dalam surat itu tidak satu pun terlibat orang-orang, apakah itu dia perangkat desa, apakah itu apa, yang memang benar-benar orang Muramea yang terlibat dalam penyelesaian itu, kami nggak ikut, tidak dilibatkan. Nah, jadi kalau kita mau ambil itu menjadi satu masalah, sebetulnya bisa, karena dianggap pada perampasan hak lain sebagainya, tapi kami enggak. Nah, kemarin saya sempat ngomong dengan manajernya sendiri, jujur Pak Awi, saya bukan manusia suci, cuma saya sekarang sudah tidak mau ribut-ribut dengan perusahaan kalau mau jujur. Tetapi karena mereka yang memulai, saya kira sangat terpaksa, karena saya katakan sama mereka, ini bukan urusan surga, ini urusan dunia. Meskipun yang dikerjakan ini hampir mirip dengan surga bagi kami Keharingan, ya. Kemarin sih dari dinas kehutanan ada sempat mempertanyakan begitu, apa sih maunya, ya. Yang pertama karena ada menurut versi, ya, kalau saya boleh berkata begitu, versinya orang Keharingan, khususnya pada umumnya orang Dayak, ada beberapa pelanggaran, ya. Kalau saya katakan begitu, kalau bahasa hukumnya ada beberapa pali-pali yang mereka langgar di situ, ya. Yang pertama, untuk pencarian kasus ini, apa yang menjadi permintaan masyarakat mereka penuhi, itu yang pertama. Nah, terus kalau itu sudah terpenuhi, baru kita manajemennya kita kocok ulang kalau bisa. Itu yang kedua. Ketiganya, berandai perusahaan itu masih eksis, dalam arti kata tidak sampai pindah, berhenti, semua dalam hal kegiatan pembuatan RKT itu harus melibatkan masyarakat, pemerintahan desa dan kecamatan, supaya jujur aja tidak terjadi konflik atau permasalahan di kemudian hari. Kita juga manusia, mereka juga manusia. Saya sempat ngomong begitu kemarin, sempat ngomong sebagai bahan pertimbangan sejak tahun 2006, ya, sejak tahun 2006 yang ada masalah dengan PT Jacksim sampai sekarang. Sebelum ini kemarin bulan berapa ya, mungkin sampai bulan Mei, dari tahun 2006 saya nggak tahu bulannya, sampai bulan Mei tahun 2020 Desa Muramea dengan pihak perusahaan nggak pernah ada masalah. Karena mana? Karena ada hal-hal yang kita ini tidak mau ribut. Pertama, resiko membuang-buang energi, dan banyak hal saya tidak sebut di sini. Nah,
pembuatan RKT sudah jelas permohonan itu kalau mereka memang masih tetap kerja di situ, karena ribut bukan adalah solusi. Ya. Bagaimana supaya mereka bisa melibatkan masyarakat? Belum lagi kalau berbicara masalah tenaga kerja, belum lagi berbicara masalah CSR. Nah, itu belum kami bahas dengan pemerintahan desa. Yang kemarin aja mereka antar bantuan desa itu yang kita nggak tahu itu kayak ngantar paket bisa malam, itu sudah saya sampaikan kemarin. Mereka katanya pimpinannya nggak tahu, ya wajar kalau nggak tahu. Saya yang tahu. Ini perusahaan 40 tahun. Saya sempat ngomong gitu kan, 40 tahun beroperasi di Desa Marmea. Tapi lihat wajah Desa Marmea, wajar nggak? Ya, wajar nggak? Yang kena binanya 40 tahun. Kalau bukti pembinaannya kita cari di mana? Kalau di buku ada. Ada kemungkinan, saya cuman berperduga aja, nggak bisa kita buktikan. Seandainya ini ngantar ini, tapi di ininya kan mungkin setebal apa, yang diterima desa cuman segini, mungkin yang ke atasnya sana kan cuman segini. Ay, 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 ay.